Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, masih dengan tema yang sama, pembahasan yang menarik nih, yaitu perempuan kreatif dan tangguh bersama dengan Ibu Helbiesi MSI. Oke Ibu, mari kita lanjutkan lagi obrolan kita yang sempat tertunda tadi nih. Itu kan tadi di segmen awal sempat kita singgung ya, kalau dulunya itu punya yayasan, berdiri itu yayasan. Itu awal, boleh ceritain nggak Bu, awal cerita berdirinya sampai berdiri Yayasan Azahra ini gimana ceritanya? Itu karena ketidakmampuan atau karena ketidakberuntungan saya dalam mencari pekerjaan. Jadi saya pulang ke Kepahyang itu dari S1 dulu di Semarang, Undip tahun 2002. 2002 ternyata mendapat pekerjaan itu nggak dapat gitu. Akhirnya ya sebagai orang yang sudah sekolah ke Pulau Jawa dianggap mumpuni, dianggap pintar ya, kalau menjadi pengangguran kan menjadi aib ya. Menjadi cibiran biasanya tuh. Akhirnya saya mencoba dengan kawan-kawan sesama perempuan gitu, membuatlah lembaga bimbingan belajar awalnya itu, dan dinamakan Azahra. Azahra itu nama putri saya. Nah itu kasusnya kenapa kita harus mendirikan bimbel, karena waktu itu lagi trennya anak-anak laki-laki itu suka morotin rok anak perempuan. Ya, jadi itu memang ada itu zamannya itu. Zaman itu jadi hobi banget lihat, maaf ya, CD. Jadi hore gitu. Nah anak-anak seperti itu kan meresahkan ya oleh teman-teman saya, teman-teman pengajian awalnya. Jadi gimana nih ya, saya bilang itu anak-anak nih pada bandel-bandel sekali. Nah saya terus punya ide, ya sudah, daripada saya nganggur, udah deh serahkan ke saya deh, saya yang mendampingi, saya bilang gitu, saya yang mengajar gitu kan. Jadi mereka rekomendasikan lah awalnya 7 anak. Ya udah nih kamu belajar ya, alasannya tuh bimbel ya, belajar sama Umi Yesi ya, nanti di sana belajar ini supaya pintar gitu kan. 7 anak itu yang tadi yang bermasalah gitu kan. Ya udah saya dampingi mereka itu belajar dan pemahaman apa segala macam, yang tadinya peringkat 28 alhamdulillah bisa sampai 5 besar. Iya, terus akhirnya lihat seperti itu kan jadi promosi besar-besaran ya, orang tuanya kan terus memicu ngomong, yang lain juga. Alhamdulillah sekarang anak saya ini kenapa belajar tuh sama Umi Yesi gitu kan. Akhirnya terus naik, besoknya tuh langsung 41 orang. Kewalahan kan. Kewalahan, terus akhirnya ya udah saya minta bantuan mahasiswa STAIN waktu itu, STAIN Curug. Nah 2 orang perempuan bantu ngajar. Nah itu awal berdirinya. Jadi modal juga nggak ada ya, modalnya itu nggak ada. Akhirnya waktu itu saya bilang sama teman-teman, gimana nih, katanya saya butuh papan tulis. Saya bilang saya punya mereka iuran tuh, saking ininya ya, saking ingin membantunya. Ada yang ngasih triplek untuk papan tulis, ada yang ngasih pinjem karpet gitu ya. Nah terus saya iuran anak-anak 7 itu bayar per anaknya 6.000 waktu itu dibelikan kayu. Akhirnya saya bilang sama ayah saya, ya tolong dibuatin meja panjang kayak kita ngaji dulu zaman kecil itu. Nah itulah awalnya di garasi orang tua saya. Jadi kalau pagi untuk belajar, kalau malam untuk garasi mobil ayah saya. Berarti di rumah ibu sendiri di rumah ya, karena belum dapat pekerjaan, belum apa kan, ya sudah di situ. Alhamdulillah terus rame kan ya, rame terus. Dari kebetulan itu pinggir jalan. Ini kan orang yang ke kantor mau apa kan lihat. Ada salah satu orang dari dinas, Pak Edi namanya. Terus mampir, Bu ini kegiatan apa? Kok anak-anak kok rame terus di sini, katanya. Oh Pak belajar Pak, saya bilang. Oh kalau gitu buat izin ya, katanya. Oh saya langsung, aduh buat izin nanti ribet nih gimana gitu. Saya nggak mau kan. Nggak usah lah Pak, biarlah ini kegiatan anak-anak juga gitu. Oh enggak Bu, nanti kalau dapat izin nanti ada pembinaan dari dinas gitu, dan ada Dikbud. Oh gitu ya Pak gitu. Nah akhirnya kita dipanggil, dikasih arahan gini. Nah, terus dibuat izin dan sebagainya. Akhirnya terbitlah ini. Terus akhirnya lebih banyak lagi karena dibimbing tadi ya. Lebih banyak lagi kegiatan Bu Yesi tuh. Di tempat Bu Yesi banyak tuh anak yang tidak sekolah, dia bilang gitu. Ayo buka PKBM. Apa itu PKBM? Saya bilang itu tempatnya anak-anak bersekolah paket gitu, pendidikan kesetaraan. Ya udah saya buka. Ternyata memang betul baru dibuka itu kelas aja udah 61 anak.
anak loh ya, rame ya. bukan Iya, orang tua anak. ya, anak-anak. Itu umurnya dari berapa? Umur dari 6 tahun, coba bayangin. 6 Dari tahun 6 itu berarti? ya, sampai 60 tahun. Oke. Yang belum pernah sekolah pun ada. Gitu, bayangin Mbak. Jadi ternyata masyarakat Indonesia ini banyak kendala untuk sekolah. Ya, saya berpikirnya Pasti. bahwa tidak mungkin ya anak usia 6-7 tahun tidak sekolah. Itu sudah tidak zamannya lagi, tapi ternyata ada. Masih ada Iya, ternyata. dan apa sebabnya coba Mbak? Sebabnya adalah ternyata mereka tidak punya akte untuk Karena tidak sekolah formal. karena akte ini merupakan syarat ya. Syarat Syarat wajib, iya. gitu. Nah, Jadi karena tidak punya akte. karena tidak punya akte mereka tidak sekolah. Itu kenapa Bu, kalau boleh tahu? Biasanya. Nah, itu juga hubungannya dengan perempuan. Biasanya anak-anak yang lahir tidak punya akte itu ada yang orang tuanya adalah korban Oke. perkosaan Iya. atau pernikahan dini atau itu tadi menikah siri sehingga tidak punya legalitas buku nikah. Nah, mereka sekarang kan memang ada ya Mbak, apa sih namanya, akte ibu namanya. Di Iya, Capil akte ibu itu memang ada. disediakan akte ibu. Tapi edukasi terhadap akte ibu tersebut, itu iya. mungkin masih minim di masyarakat kita, sehingga tetap masyarakat tuh tidak tertarik untuk mengurus akte ketika mereka tidak punya buku nikah gitu. Ya, kurangnya edukasi itu yang membuat Nah. orang memikir kalau kayak masa akte ibu gitu Ya, ya kalinya. Padahal sebenarnya fine-fine saja. Sah-sah saja, Iya, negara sah-sah kita saja. mengakui Ya, boleh-boleh benar. saja gitu. Tapi masyarakat awam menganggapnya kalau akte ibu tuh berarti nggak punya bapak gitu, istilahnya. Jadi anak haram gitu ya. Padahal ya nggak seperti itu. Kepentingannya banyak sekali dari akte itu. Dan saya kaget, terutama tahun 2015 itu kami 2015 itu masih banyak yang 2015 itu kami punya 32 anak usia 6 sampai 10 tahun itu yang belum sama sekali sekolah. belum sama sekali. Itu dari berapa desa, Bu? Itu kabupaten lingkupnya. Kabupaten. Iya, jadi ada Oke. beberapa desa. Bahkan ada di kecamatan Kepahyang sendiri, kecamatan Induk yang orang tuanya itu pemulung gitu. Oke. Pemulung. Mungkin ya mereka sesama pemulung ketemu entah bagaimana terus punya anak gitu ya. Anaknya ya nggak terdaftar gitu. Nggak ada akte legalitasnya. Nggak ada legalitasnya. Itu untuk itu anaknya dibina, belajar seperti tapi untuk pendataan dirinya akhirnya yang tidak punya akte ini apakah dibantu juga melalui yayasan Ibu? Nah, tahun 2015 itu ada program dari 3 kementerian, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Tenaga Kerja. Oke. Nah, di sana ada namanya PPA PKH, Program Pengurangan Pekerja Anak untuk menuntaskan program Keluarga Harapan. Di situ ada beberapa orang pendamping. Nah, dari pendamping itulah yang tahu, oh di desa itu tidak sekolah, itu anaknya ini. Nah, kemudian setelah ketemu kita coba ke Capil. Ini kondisi anak begini, nggak punya akte, nggak punya kakak dan sebagainya. Bisa dibantu nggak? Sebagian anak bisa dibantu, sebagian tidak. Gitu ya, karena tadi harus ada beberapa hal juga yang harus diurus ketika mengurus akte itu. Misalnya surat keterangan dari RT RW dan sebagainya. Nah, bagi penduduk yang baru datang atau memang diragukan ininya, mereka tidak berani Tidak bisa ya, memberikan. tidak Jadi berani. akhirnya tidak tuntas. Masih ada anak-anak yang memang tidak memiliki akte itu sampai sekarang. Oke, itu bakal panjang banget sih urusannya. Panjang urusannya nanti. Itu berarti kalau nggak ada akte berarti nggak bisa bersekolah. Ya kalau ke sekolah formal nggak bisa. Akhirnya ya mereka menyelesaikan sekolahnya di kita. Tapi kan nanti dampaknya kan panjang lagi. Nanti mau iya. nikah lagi, mau kerja, mau apa Iya. gitu kan. Kalau tidak Dia ada, juga nggak punya ijazah itu berarti. Iya. Ada, kalau ijazahnya Oh, bisa ijazah dari ada? kita ada. Oke. Akte kakaknya, kakak KTP. Nah, nanti ke depannya seperti apa? Apalagi kita nih mau pemilu kan. Kalau Iya, nanti benar. udah 17 tahun nggak ada KTP nggak Gimana bisa milih. itu? Iya, benar sekali. Oke, Iya, Ibu kita jeda sebentar ya, nanti kita lanjutkan lagi. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.